Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan tentang pembuatan aplikasi SPP pembayaran ya untuk Gcom. Ini saya sudah mengaktifkan web browsernya. Terus saya juga udah membuka ini. Nah, saya coba buka dulu. Kemarin kita udah sampai sini ya. Nah, sekarang yang akan kita lakukan, ini tuh di sini kita akan menampilkan nama dan level yang login. Caranya gimana? Oke. Pertama, buka file login atau di sini kita akan membuat membuat session baru. Level nama petugas, takutnya dibutuhkan. Save. Jika sudah, lanjut ke kita akan coba mau edit di ini file home.php yang ada di folder halaman. Ini adalah home, kita akan ganti menjadi buka tag PHP di echo biar cepat. Table underscore session 6 tugas. Nah, session ini kita ambil dari sini, di sini. Ini kan nama petugas. Nama petugas ini diisi oleh variabel row nama petugas yang ada di database. Anda telah login sebagai copy aja ini. Ini copy, paste, ini level. Kita coba refresh. Belum, logo dulu ya. Logo coba admin 1. Halo bintang, Anda telah login sebagai admin. Nah, kita lihat yang username-nya admin yang tadi kita masukkan itu nama petugasnya bintang, levelnya dia admin. Nah, sekarang kita akan coba kalau misalkan username-nya petugas ya. Ini namanya petugas 01. Logout tugas. Halo petugas 01, Anda telah login sebagai petugas. Nah, setelah itu selanjutnya yang akan kita lakukan ini membuat pembagian ya, pembatasan akses. Kalau misalkan dia login sebagai petugas, itu petugas juga diperbolehkan untuk menambah data siswa, data kelas, data SPP, data petugas. Bagaimana? Kita akan coba melakukannya ya. Tuh kita ke index sini, index.php di
jika login sebagai admin. Gimana caranya? Ini kita buka TKP. Jika sessionnya itu admin, maka tampilkan ini. Jika bukan admin, gini aja kita ini. Ketik apa lagi, else lalu jika session yang levelnya itu tugas, belum kalau itu saya kasih tanda dulu. Jika login sebagai petugas, ini yang pembayaran. Coba file save, coba di refresh. Nah, karena dia petugas, levelnya petugas, itu dia hanya bisa home, pembayaran, dan logout. Tapi kalau kita masuk admin, 1, 2, 3, 8. Nah, ketika admin dia bisa semuanya. Nah, selanjutnya sini kita tetap ya login sebagai admin. Kita akan membuat, kalau yang data kelas sudah, yang SPP sudah, dia udah format number. Ini yang petugas sudah. Namun yang petugas ini kita coba perbaiki sedikit ya. Tapi kita coba dulu membuat yang data kelas dulu, data siswa. Yang siswa ini, yang ini di kos, juga sama, buka siswa. Nah, kita sama aja ya, ngambil dari misalnya yang SPP aja, biar Ctrl A, Ctrl C, beri ke siswa, Ctrl V. Nah, ininya daftar siswa. Ininya tambah SPP-nya ganti jadi tambah siswa. Kita coba dulu. Oh, daftar siswa. Ini udah daftar siswa, cuman ini masih kita rubah. Lihat dulu ya. Yang siswa. NIS, NISN, NIS. Ini kita rubah ini. NISN, NIS, nama, kelas, alamat,
ke file di save ya. Ini kita perbaikinya belakangan ya, namun sekarang kita akan coba membuat tambah siswa. Oke. Beri ke halaman, buat file baru namanya tambah siswa. Yang siswa tadi di kelas saja. Selanjutnya kita buka index dulu ya. Manggil halaman tambah siswa. Di copy aja biar cepat. Ini tambah siswa. Save. Tambah siswa masih kosong, kelas lagi. Nah, yang tambah siswa kita ngambil dari tambah petugas aja ya, biar mudah. Di sini gini, form set. Lihat. Ini kita perbaiki sedikit demi sedikit. Pertama, form tambah petugas ganti jadi siswa. Ini username jadi NISN, namanya sama. Lalu nama petugas jadi NIS. Oh, yang ini tipenya jadi number ya. NIS juga sama, jadi NIS. Press. Ini SN NIS nama kopikan aja segini. Ininya rubah jadi nama. Ininya tag. Nah, kalau kita lihat di sini, nah untuk ID kelas itu udah nyambung dengan yang di tabel kelas. Caranya mana? Nah, press level, yang level ini kita ganti jadi kelas. Name-nya sama, kelas juga. Pilih level jadi pilih kelas. Nah, tinggal bagaimana sih caranya biar nama kelas ini muncul di sini. Itu kita menggunakan perulangan lagi. Buka TKP. Select bintang from kelas. Lalu kalau ada while, apa yang dibalik? Variabel data sama dengan fetch array dari variabel kelas. Nah, ini kita pindahkan aja. Ini bawa. Kurung tutup. Nah, tinggal
di sini kita isi dengan valuenya apa, valuenya PHP PHP shop data ID kelas. Guys, kita lihat, nah udah muncul ya. Kita tampilkan juga guys sekalian. Kompetensi keahliannya, kopikan yang ini. Ini kompetensi keahlian. Nah, muncul dan sama ya. Selanjutnya apalagi, alamat, telepon sama SPP. Kopi aja ini biar cepat. Ini misalkan alamat, tapi kita alamat gunakan text area ya. Name alamat, lalu kelasnya sama form misal kegedean 15. Oke, coba hapus. Nah, tinggal telepon itu sama, ngambil aja ini. Telepon itu nomor, name-nya L1. Dan yang terakhir itu ID SPP. Untuk ID SPP kita kopikan aja dari yang kelas ini. Copy. Nah, ininya ganti jadi SPP, name-nya sama, pilih SPP, ini ke SPP, kelasnya ganti jadi SPP juga. Lalu ID SPP, nominal sama tahun. Coba press, ini udah muncul, cuman kita belum yang kemarin kan kita udah memiliki fungsi rupiah. Nah di sini kita tambahkan ya, kurang buka, kurang tutupnya sampai itu. Save. Oke, udah. Yang kita lakukan pemrosesan. Seperti biasa ya, kita buka TKP.
session host simpan. Ketika udah semuanya, kita buat lagi variabel petugas. Itu ngambil dari dolar session lalu kita akan buat array dulu ya, variabel bulan. Indo itu ada yang salah. Ketika udah beres, sebelum kita masukkan ke dalam database, itu pertama ini ya, untuk NISN dan NIS-nya itu tidak boleh sama. Kalau ada yang sama, jangan disimpan. Caranya kita cek dulu, cek NIS. Koneksi
semifinal mau siswa where NISN nama variabel NISN or NIS NIS apakah NISN atau NIS yang kita inputkan di sini udah terdaftar belum gitu. Lalu jika sudah terdaftar gimana? Iya. Loss dari variabel kita coba ya, refresh dulu. Ini akan NISN 34. Ketika disimpan ini sebenarnya sudah terdaftar. Oke, versi baik, kita lanjutkan lagi ya. Ketika NIS-nya udah dicek, kalau misalkan kita cek dulu di sini apakah NIS yang kita masukkan itu udah terdaftar atau belum. Kalau misalkan sudah terdaftar, ini nanti akan ada pemberitahuan, ada alert NIS atau list sudah terdaftar. Tapi kalau misalkan belum terdaftar, kita pakai ls aja di sini. Itu gimana? Nah, sini gini. Yang pertama itu kita simpan ke database ya. Tapi yang pertama simpan ke dalam tabel siswa. Yang kedua simpan ke dalam tabel tugas. Nah, untuk ke tabel petugas ini untuk karena di sini ya di tabel petugas itu strukturnya kan untuk yang levelnya itu kita buat 3 di awal. Ada admin, ada petugas, ada siswa. Untuk admin dan petugas itu kita udah masukkan di sini. Nah, tinggal yang siswa. Untuk yang siswa itu kita masukkannya di sini. Ya, jadi kita nanti proses penyimpanannya 2 kali, 3 kali. Untuk yang ketiga itu ke dalam tabel pembayaran. Gunanya untuk apa? Untuk membuat kartu tagihan ya. Oke.
Gimana? Yang pertama itu kita akan simpan ke tabel siswa dulu ya. Buat variabel simpan siswa, SQL underscore query, lalu seperti biasa variabel koneksi dulu, koma, pindahin aja ke bawah ya, di akhir jangan lupa titik koma. Ini insert into siswa valuesnya apa. Nah karena yang ini bukan auto increment, berarti yang pertama itu NISN dulu, setelah NISN baru NIS, jangan lupa pakai kutip. Setelah NIS itu namanya kalau nggak salah bisa dilihat di sini ya, di tabel siswanya. NIS struktur biar lebih mudah. NIS nama, kelas, alamat, nama, lalu kelas, alamat, lalu setelah alamat itu telepon. Setelah telepon, lalu yang terakhir variabel SPV. Nah kalau udah, jika udah beres, lalu kita simpan ke dalam tabel petugas ya. Tabel petugas kita lihat dulu ya. Di tabel petugas ID petugas, username, password, nama petugas sama level. Nah untuk username dan passwordnya itu, untuk password dan username kita menggunakan NISN sama NIS aja ya. Jadi username-nya NISN, passwordnya NIS. Untuk nama itu nama, levelnya nanti siswa. Mana? Kita buat lagi variabel baru, simpan tugas. Insert into tugas, tugasnya itu yang pertama ID petugas, dia auto increment jadi kita kosongkan aja. Lalu setelah itu untuk username-nya kita menggunakan NISN ya. Untuk passwordnya itu variabel NIS, dan untuk namanya itu menggunakan nama. Nah yang terakhir untuk levelnya kita gunakan siswa aja. Udah, setelah itu kita coba dulu aja, save, ini di refresh. Kita coba sini siswa yang belum itu, ini aja, ini SN-nya 111 siswa baru, misalkan kelasnya pilih, alamatnya di mana saja.
teleponnya bebas ya, simpan, press. Udah masuk ya, di mana saja. Lalu di petugas, nah di petugas juga udah oke. Tinggal kita buat di pembayaran. Namun di pembayaran ini saya mau menambahkan satu hal lagi, satu kolom setelah jumlah bayar ya. Kolomnya status atau keterangan, boleh status saja. Ininya pacar, panjangnya 100 mungkin, simpan. Kita lihat. Nah, status ini nanti statusnya apakah lunas atau belum bayar gitu, atau misalkan nunggak. Nah, ketika udah beres ke petugas, tinggal kita lakukan penyimpanan. Simpan ke dalam tabel pembayaran. Kita melakukan looping ya, menggunakan for. Ini agak ke bawah biar agak pusing. Caranya gini, for itu variabel i sama dengan 0, lalu variabel i lebih besar dari variabel tahun. Variabel tahun ini kita lihat di sini ya, itu 13 dikurangi sekarang bulan berapa gitu, dikurangi bulan, lalu variabel i itu bertambah terus. Nah, tinggal ini kita buat dulu ya, tuh jatuh tempo misal. Ini sebenarnya bebas, terserah kalian mau apa saja. Date, YMB STR to time. Nah, STR to time ini gunanya untuk mengambil tahun, ditambah variabel i month. Jangan lupa titik koma. Lalu kita juga harus membuat bulan. Untuk bulan itu dari bulan Indo yang ini yang udah kita deklarasikan. Sampai str to time, lalu dari variabel jatuh tempo. Nah, kalau sudah, tinggal kita masukkan ke dalam tabel pembayaran. Strukturnya saya lupa lagi. Pembayaran ya. ID pembayaran, ID petugas, NISN, tanggal bayar, bulan, oke. Ini berarti
ke ini biar enak aja. Yang pertama itu ID pembayaran, dia auto increment. Lalu ID petugasnya variabel petugas. Variabel petugas ini kita ngambil dari session ya. Di sini kita udah simpan ke dalam variabel petugas ini sessionnya, ID petugasnya. Lalu setelah itu NISN. Setelah NISN apa lagi? Tanggal bayar. Nah, untuk tanggal bayar kita kosongkan aja formatnya. Karena untuk nanti bakal berubah-ubah terus. Lalu variabel bulan ngambil dari sini. Setelah bulan tahun oke, ada yang kurang satu lagi ya, misalkan tahun bayar. Simpan aja lihat, karena ngambil tahun yearsnya aja, str to time juga dari variabel jatuh tempo. Simpan di sini tahun bayar. Setelah tahun bayar ini apa lagi, SPP. Nah, setelah SPP itu jumlah bayarnya kosong, sama ininya juga statusnya belum bayar. Ini ya, statusnya belum bayar. Lalu nah, kalau udah if misalkan mana ya, variabel jika simpan petugas dan variabel simpan siswa, maka ngambil aja dari tambah petugas, berikan aja yang alatnya ini echo tambah siswa. Ininya ke siswa. Oke dulu ya, data siswa ini kita tambah misalnya 44, namanya kelasnya jalan di mana saja, teleponnya bebas, SPP nya simpan, data berhasil disimpan. Oke, kembali ke sini kita lihat di pembayaran itu udah ada yang, nah ini kan yang SPP tadi NISN nya itu 444. Kita lihat karena sekarang bulan Maret, itu dimulai dari Maret, April, Mei, Juni, Juli sampai berapa ini, Agustus, nah sampai Desember. Kalau misalkan
melakukan input datanya siswa daftar misalkan bulan Juni, otomatis pembayarannya itu dimulai dari bulan Juni sampai Desember. Itu gunanya untuk yang mana tadi? Nah, yang ini ya. Karena kenapa saya ngambil 13? Karena kalau array itu kan dimulai dari 0. Kita lihat ke petugas. Nah, cuman kalau yang siswa jangan ditampilkan di sini ya. Itu kita rubah lagi di sekalian nomornya belum bertambah. Di close kita buka file petugas. Nah, ini kita tambah where level sama dengan not siswa. Harusnya bisa. Coba guys. Ya, yang siswa nggak muncul, udah nggak muncul. Selanjutnya kalau udah, tinggal ini nomornya belum. Nih, di sini kita buat variabel nomor diisi dengan angka 1. Nah, yang ini angka 1 ini kita rubah jadi PHP echo variabel nomor itu plus, artinya akan terus bertambah seiring dengan jumlah data yang ada. Nah, 1, 2, 3 udah otomatis ya. Kita udah berhasil untuk tambah siswa. Ini agak sedikit panjang ya prosesnya. Lalu kita juga udah bisa menambahkan ini sesuai dengan yang login. Ini kita membuat session di login. Lalu juga kita udah tambah siswa. Ini agak sedikit panjang. Oke, mungkin cukup sekian. Untuk selanjutnya kita akan perbaiki untuk load data siswanya. Ini akan sedikit panjang ya, mungkin nggak bakal dibikin satu video sekaligus. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.